Selamat datang di channel Satu Ruang, semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Sebelum kita mulai silahkan klik tombol subscribe, supaya channel ini dapat berkembang, terima kasih. Mari kita mulai alur cerita filmnya. Kisah ini tentang seorang gadis bernama Jin Hye. Dia tinggal bersama ayahnya dan ibunya telah meninggal dunia. Nyatanya, ayah Jin Hye dapat memenuhi kebutuhannya dan mereka hidup bahagia. Jin Hye sangat mencintai ayahnya karena, setelah kematian ibunya, dia adalah satu-satunya yang dia miliki. Satu-satunya orang tua yang bisa memberinya perhatian dan kasih sayang yang dia butuhkan. Seiring berjalannya waktu, ayah Jin Hye akhirnya menikah lagi dengan seorang wanita. Suatu hari, Jin Hye bepergian dengan ayahnya ke suatu tempat. Mereka naik bus lalu berhenti di toko kue untuk membeli kue, tapi setelah itu ayahnya malah membawanya ke sebuah rumah besar. Jin Hye bingung karena ada begitu banyak anak di sana. Rupanya, tanpa dia sadari, tempat yang mereka tuju adalah panti asuhan dan ayahnya berencana untuk meninggalkannya di sana. Jin Hye kemudian dibawa berkeliling oleh para suster dan diperkenalkan dengan anak-anak lain, tetapi Jin Hye tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia meninggalkan kelas dan sedih saat melihat ayahnya meninggalkannya tanpa berkata apa-apa padanya. Kue yang dia pikir untuknya ternyata kue untuk anak-anak lain agar mereka mau menerimanya, tapi tetap saja dia dibuli oleh anak-anak lain. Jin Hye masih percaya bahwa ayahnya akan kembali untuk menjemputnya, dan bahkan para suster di sana tidak dapat membujuk Jin Hye yang memilih untuk tetap berada di luar daripada masuk ke dalam kelas. Namun, karena kelaparan, pada malam hari, Jin Hye tidak punya pilihan lain selain kembali ke dapur untuk mendapatkan sesuatu untuk dimakan, tapi sayangnya kue yang tersisa untuknya dimakan oleh anak-anak lain. Para suster akhirnya menemukannya tidak sadarkan diri di dapur. Keesokan harinya, di pagi hari, saat anak-anak sedang sarapan, Jin Hye sekali lagi membuat keributan. Ia bahkan membuang makanan yang telah disiapkan untuknya dan dimarahi oleh juru kunci di sana bernama Bomo karena membuang makanan tersebut. Dia disuruh membereskan kekacauan yang dia buat sebelum dia bisa pergi kemanapun. Ketika Sukhe, salah satu anak di panti asuhan itu, melihat itu, dia langsung menawarkan untuk membantu Jin Hye membereskan kekacauan itu. Sukhe menyuruh Jin Hye untuk berhenti bertingkah seperti anak kecil dan mengatakan bahwa ini bukan rumahnya. Setelah kejadian itu, Jin Hye menemui kepala panti asuhan dan memintanya untuk menghubungi ayahnya. Ia tidak terima ayahnya meninggalkannya di panti asuhan karena ia bukan yatim piatu. Dia kesal karena setelah ayahnya mengajaknya jalan-jalan dan memberinya baju baru, dia ditinggalkan. Tidak mendapatkan solusi apapun dari kepala panti asuhan, Jin Hye nekat untuk meninggalkan tempat itu. Dia memanjat gerbang dan mencoba melarikan diri. Kecerobohan Jin Hye menjadi tontonan bagi anak-anak yang ada di sana. Bomo kemudian memutuskan untuk membuka gerbang agar Jin Hye turun karena terlalu berbahaya. Dia bahkan membiarkan Jin Hye pergi jika dia benar-benar menginginkannya. Setelah semua orang pergi, Jin Hye memanjat gerbang dan meninggalkan panti asuhan, tapi tentu saja, dia tidak tahu kemana harus pergi. Pada akhirnya, Jin Hye memutuskan untuk kembali dan memakan nasi sisa di dapur karena dia tidak makan sejak pagi. Di malam hari, Jin Hye yang baru saja keluar dari toilet tidak sengaja melihat Sukhe sedang membersihkan pembalut. Jin Hye segera pergi dari sana. Setelah Sukhe menemukannya di kamar, dia mengancam akan menyakiti Jin Hye jika dia membocorkannya. Keesokan paginya, Jin Hye pergi bersama anak-anak lain ke gereja. Di gereja, untuk pertama kalinya, Jin Hye akhirnya mengikuti aturan panti asuhan. Setelah mereka kembali dari gereja, Bomo memotong rambut Jin Hye sambil menasihatinya untuk tidak keras kepala. Bomo mengatakan bahwa Jin Hye harus belajar sopan santun agar bisa diadopsi oleh seseorang, namun Jin Hye tetap mengatakan bahwa ia tidak akan pergi kemanapun karena ayahnya akan menjemputnya suatu hari nanti. Jin Hye masih tidak menyadari bahwa dia telah ditinggalkan oleh ayahnya sendiri dan masih berharap ayahnya akan kembali untuknya. Suatu hari, Jin Hye dibawa untuk mengikuti tes kesehatan yang dilakukan oleh seorang dokter di panti asuhan. Jin Hye menjalani pemeriksaan matanya, dan pemeriksaan darahnya. Beberapa waktu kemudian, dokter bertanya mengapa dia berakhir di panti asuhan. Jin Hye kemudian menjelaskan bahwa suatu hari, ayahnya pulang dengan ibu tirinya yang baru dan membawa bayi yang baru lahir. Ketika ayah dan ibu tirinya sedang makan malam, dia disuruh menjaga bayinya,
Tetapi ketika dia mencoba menggendong bayinya, dia tidak sengaja menusukkan jarum dan membuat bayinya menangis dengan keras. Dia pikir itulah alasan dia ditinggalkan di panti asuhan. Mendengarkan itu, dokter mencoba menghibur Jin-hye dan mengatakan bahwa ayahnya ingin dia hidup dengan seseorang yang lebih baik dari dirinya sendiri. Hari-hari berlalu dan Jin-hye akhirnya mulai berteman dengan anak-anak lain. Dia mulai akrab dengan Suk-hye. Jin-hye bertanya mengapa dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang apa yang dilihatnya malam itu. Suk-hye berkata bahwa tidak ada yang akan mengadopsinya jika mereka tahu bahwa dia sedang menstruasi. Ternyata Suk-hye sudah lama tinggal di sana tanpa menemukan orang tua asuh yang ingin mengadopsinya, tapi dia berkata bahwa ada orang lain yang tinggal di sana lebih lama darinya. Namanya Yeshin. Suatu hari, Suk-hye dan Jin-hye secara tidak sengaja mendengar percakapan antara Bomo dan Yeshin. Yeshin menolak untuk diadopsi jika hanya untuk berakhir sebagai pembantu di rumah orang lain, tetapi Bomo mengatakan bahwa Yeshin tidak bisa tinggal di panti asuhan selamanya, terutama dengan kecacatannya. Dia harus berterima kasih jika seseorang memutuskan untuk mengadopsi dia, tapi tetap saja, Yeshin menolak keputusan itu. Jin-hye dan Suk-hye menjadi teman dekat. Mereka bahkan sering menyelinap masuk pada malam hari untuk makan kue di dapur. Suk-hye mengatakan bahwa selama ini, dia sama sekali tidak tahu tentang ayahnya. Ia dititipkan di rumah tantenya sejak masih bayi hingga akhirnya dititipkan di panti asuhan. Suk-hye mengatakan bahwa jika mereka diadopsi oleh seseorang, hidup mereka akan menyenangkan, tetapi Jin-hye sekali lagi mengatakan bahwa dia tidak akan meninggalkan panti asuhan. Keesokan harinya, mereka semua mengucapkan selamat tinggal pada teman mereka yang diadopsi oleh seseorang. Masa depan yang mungkin akan didapatkan Jin-hye, tapi dia tetap tidak ingin pergi. Suatu saat, Jin-hye dan Suk-hye melihat Yeshin memberikan surat cinta kepada seorang pemuda yang sering datang ke panti asuhan. Sepertinya, Yeshin berharap orang lain akan menikahinya sehingga ia tidak harus berakhir sebagai pembantu seseorang. Keesokan harinya, pemuda itu datang lagi untuk mencari Yeshin. Dia meninggalkan surat balasan untuk Yeshin kepada Suk-hye dan Jin-hye karena Yeshin sedang pergi saat itu. Di malam hari, saat Yeshin kembali, Jin-hye memberikan surat itu. Awalnya Yeshin senang mendapatkan balasan surat tersebut, namun melihat ekspresinya saat membaca surat tersebut, mereka semua tahu bahwa cinta Yeshin ditolak oleh pemuda tersebut. Suatu hari, ada sepasang suami istri dari Amerika bernama Tuan dan Nyonya Spencer. Kedatangan mereka menarik perhatian Suk-hye yang berusaha menyapa mereka. Selama sesi perkenalan, Suk-hye dengan percaya diri memperkenalkan dirinya dan memberitahu mereka tujuannya, tetapi pasangan ini juga tertarik dengan Jin-hye yang baru tiba, tetapi Jin-hye memilih untuk diam dan menolak untuk memperkenalkan dirinya. Suatu hari, Jin-hye dan Suk-hye melihat Yeshin meninggalkan panti asuhan, tetapi ketika ditanya kemana dia pergi, dia malah tidak mengatakan apa-apa dan pergi dari sana. Sampai tengah malam, dia akhirnya kembali. Bomo langsung bertanya kemana dia pergi sepanjang hari itu, tapi Yeshin tutup mulut dan tidak mau bicara sama sekali. Keesokan paginya, Yeshin tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit oleh Bomo dan adik-adiknya. Tentu saja Suk-hye dan Jin-hye tidak tahu apa yang telah dilakukan Yeshin. Suatu hari, Tuan dan Nyonya Spencer kembali ke panti asuhan dan ingin bertemu Suk-hye dan Jin-hye. Selama pertemuan mereka, Suk-hye dengan percaya diri menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya dengan senyum bahagia, tetapi Jin-hye tetap tidak ingin berbicara dan tidak ingin melihat mereka. Setelah pertemuan itu, Suk-hye dibuat bingung dengan tingkah laku Jin-hye, karena jika dia bertingkah laku, salah satu dari mereka mungkin akan diadopsi oleh mereka, namun Jin-hye tetap dengan pendiriannya untuk tidak meninggalkan panti asuhan dan masih ingin menunggu. Untuk ayahnya, Suk-hye mencoba menawarkan Jin-hye untuk meminta Tuan Spencer dan istrinya untuk membawa mereka berdua, tetapi sebelum Jin-hye sempat menjawab, Yeshin muncul. Di depan penghuni panti asuhan, Yeshin meminta maaf atas adegan yang telah dibuatnya dan akan menerima kehidupan yang telah ditakdirkan Tuhan untuknya. Akhirnya, Yeshin menerima nasibnya untuk diadopsi oleh seseorang, bahkan jika itu menjadi pembantu di rumah mereka. Suatu hari, Suk-hye dibawa kembali ke panti asuhan setelah berkencan dengan Tuan dan Nyonya Spencer. Ternyata, Suk-hye disuruh belajar bahasa Inggris setiap hari. Suk-hye sekali lagi menawarkan Jin-hye untuk meyakinkan Tuan. Untuk mempersiapkannya, Suk-hye mengajari Jin-hye beberapa ilmu yang didapatnya,
Tapi sayangnya keesokan paginya, Jin-hye menunggu sampai sore, tetapi Suk-hye tidak kembali ke panti asuhan. Para suster mengatakan bahwa Suk-hye akan tinggal di rumah Tuan dan Nyonya Spencer untuk lebih dekat dengan mereka. Tentu saja hal itu membuat Jin-hye kesepian karena Suk-hye adalah satu-satunya teman yang dimilikinya di panti asuhan. Keesokan paginya, Suk-hye yang baru saja kembali meminta maaf kepada Jin-hye karena dia tidak dapat meyakinkan Tuan Spencer untuk mengadopsi Jin-hye. Pagi itu, Suk-hye akhirnya dibawa pergi dari panti asuhan oleh Tuan dan Nyonya Spencer. Meninggalkan masa lalunya dan melupakan janji ayahnya. Tidak mungkin dia akan kembali untuknya. Dia mencoba menghadapi masa depan dan memutuskan untuk menerima diadopsi. Suatu hari, kepala panti asuhan memberikan foto orang tua asuh yang ingin mengadopsi Jin-hye. Mereka adalah sepasang suami istri dari Perancis. Tanpa berpikir dua kali, Jin-hye setuju. Singkatnya, dengan bantuan Bomo, dia menyiapkan barang-barangnya untuk dibawa ke Perancis. Untuk terakhir kalinya, Bomo meminta Jin-hye bernyanyi untuknya. Tak disangka, setelah berbulan-bulan menghadapi sifat keras kepala Jin-hye, Bomo akhirnya berpisah dengannya. Keesokan harinya, semua penghuni panti asuhan mengucapkan selamat tinggal kepada Jin-hye dengan berfoto bersama. Dia kemudian dibawa ke bandara dengan mobil. Setelah menjalani kehidupan yang sulit di panti asuhan, akhirnya Jin-hye akan menjalani kehidupan baru. Saat di pesawat, Jin-hye menyadari bahwa dia tidak akan pernah bertemu ayahnya lagi. Dia kemudian membayangkan betapa senangnya ketika dia duduk di belakang ayahnya dan memeluknya saat mereka mengendarai sepeda bersama. Tapi itu semua sudah berakhir karena Jin-hye akan tinggal di negara lain dengan orang tua angkatnya. Sesampainya di bandara Perancis, Jin-hye sudah siap untuk disambut oleh orang tua asuhnya yang sudah menunggunya. Terima kasih sudah menonton, silahkan subscribe channel ini. Semoga Anda semua yang nonton video ini selalu sehat, selalu bahagia dan banyak rejeki, amin. Terima kasih.